Om awigenam mastu namo sidam. Windu sara murti ang lebur syarat kabeh. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuatu yang saya anggap penting di dalam hidup ini. Oleh karena sangat jarang sekali di lingkungan teman-teman itu yang mau memberikan penjelasan tentang warige. Berlanjut dari Hari Saraswati, kita harus betul-betul mempunyai kemampuan mengubah sikap mental. Yang saya garis bawahi di sini adalah mengubah mindset, sikap mental. Nah, oleh karena sejak kecil kita sudah terbiasa untuk mengagumi orang lain, untuk memuji-muji orang lain, untuk menghormati orang lain, tanpa menghormati diri sendiri lebih dulu. Bila kita menghormati diri sendiri, kita harus benar-benar mampu menunjukkan atau menerapkan etika yang baik dan benar. Kalau sesama manusia, kita harus wajib namanya untuk berperilaku yang sopan santun. Ya, jadi di sini saya tekankan hanya sopan santun, tidak lebih daripada sopan santun kepada sesama manusia. Yang paling penting saya sampaikan di sini adalah mengubah pola untuk menghormati sejatinya alam semesta ini. Nah, untuk mengenal sejatinya alam semesta ini, para pendahulu kita sudah menulis dalam banyak lontar warige. Nah, sekarang saya akan memulai menjelaskan warige. Sinta itu sesungguhnya adalah matahari, dan landep itu adalah teja, ukir itu adalah gunung, kulantir itu adalah agni, tantaulu itu adalah bumi, gumrag itu adalah bulan, warigo itu adalah bintang. Sebatas itu dulu saya sampaikan keberadaan uku yang dimaksud oleh para pendahulu kita. Nah, kemudian hidup kita ini berawal dari Eredite Sinte. Eredite adalah juga matahari. Sinte matahari. Para pendahulu kita sedikit ada kerancuan dalam penulisan warige karena tidak diberikan kronologis dan penjelasan. Banyak sekali para pendahulu kita menulis kesimpulan, penjelasannya yang tidak ada atau kronologisnya. Nah, sekarang saya memulai dengan penjelasan yang lebih detail. Sinte itu adalah matahari. Raditya adalah sinarnya matahari. Kemudian uku sinte. Di sana ada yang namanya dangu pepet. Ya. Dangu pepet, dangu artinya lama. Lamanya
tak terhitung. Mulai adanya alam semesta itu sampai sekarang, di dalamnya dangu itu terkandung suatu lembaga kehidupan. Lembaga kehidupan yang dimaksud adalah amerta. Amerta yang ada pada caturwara. Amerta yang ada pada caturwara itu, Sri, itu artinya Betari Gangga. Nah, Betari Gangga yang dimaksud adalah aliran daripada air yang bergerak. Itu yang dimaksud dengan Betari Gangga. Kemudian air itu ada di mana-mana. Ada dalam tubuh juga airnya bergerak, tidak diam. Ada di dalam uap itu ada air yang bergerak juga. Di laut juga bergerak, di danau juga bergerak, di bumi juga bergerak. Inti utama daripada kehidupan itu ada pada air. Makanya saktinya Dewa Wisnu adalah Sri. Nah, kemudian Sri yang paling penting itu yang dikatakan Sang Hyang Amerta Suci Nirmala Ana Ring Telenging Adnyana. Itu adanya ada di tengah-tengah hati kita. Di sanalah amerta yang paling utama. Di dalam semua kehidupan. Kita harus betul-betul membilah utama yang di dalam diri akan berbeda dengan utama yang ada di Buana Agung. Nah, ini jangan sampai membuat suatu keegoan di dalam pemahaman wariga. Nah, Dangupat itu adalah menjelaskan dengan suatu kemasan yang dikatakan Dangupat. Pepet tadi, saya katakan dangu pepet, itu adalah penuh. Alam semesta ini sebetulnya penuh dengan amerta. Di mana-mana ada amerta. Itu namanya pepet yang jumlahnya 4. Mataharilah yang menurunkan amerta dari langit. Kemudian setelah sampai di Buana, kita melihat sekarang apa isinya Buana itu. Sekarang marilah kita teliti yang namanya caturwara itu. Sri adalah amerta yang ada pada air. Labo itu adalah amerta yang ada pada angin. Jaya itu adalah amerta yang ada pada Agni. Nah, tentang Agni perlu saya jelaskan. Di bumi ada api, di bur ada api, di bumi. Di buah, di Buana ada Agni, dan di langit ada Tejo. Nah, inilah yang dikatakan genitri, yang disimbolkan dengan buah genitri. Tapi yang sesungguhnya adalah api yang ada di bumi, Agni yang ada di Buana, dan Tejo yang ada di langit. Sekarang
amerta yang ada di air yang bergerak. Yang kedua, amerta yang ada di angin disebut labo. Yang ketiga, amerta yang ada di agni. Dan yang keempat, amerta yang ada di bumi. Amerta yang ada di bumi ini disebut dengan menale, itu bahasa Wariga. Tetapi sesungguhnya kalau kita teliti, unsur sat yang belum terbentuk itulah yang dimaksud. Kemudian kesamaan daripada bumi, intisari daripada bumi yang tanpa bentuk, kemudian menjadilah dia bentuk, berbentuk sarwa tumuh namanya. Jadi semua makhluk hidup itu dibentuk oleh bumi, sehingga kalau disesuaikan dengan kelahiran, orang yang lahir Sri itu amertanya ada feeling dan ada pada air. Yang namanya labo, orang yang lahir pada labo, amertanya adalah berita atau informasi. Karena itu adalah angin. Mengapa angin dikatakan labo? Yang labo itu artinya keuntungan. Semua makhluk hidup beruntung karena bernafas. Bila mana makhluk hidup tidak bernafas, dia akan mati. Itulah keuntungan daripada angin itu. Nah, yang ketiga, yang memegang peran di dalam buana ini, yang disebut dengan Sang Yang Adi Kala, itu adalah agni yang ada di buana. Itulah yang maha kuasa atas semua kehidupan. Agni, makanya disebut Jaya. Jaya artinya adalah menang. Yang mati adalah kalah. Yang hidup adalah menang, yang mati kalah. Nah, ini perbedaan daripada bahasa yang tidak boleh dikaitkan dengan suatu pertarungan. Ini tidak boleh dikaitkan dengan suatu pertarungan. Karena jaya yang namanya jaya itu tidak akan pernah kalah, tidak akan pernah mati sesungguhnya. Kalau orang itu mati, agninya dia lepas keluar dari tubuhnya, maka kalahlah orang yang mati itu. Tidak berdaya artinya. Orang mati tidak berdaya mayatnya itu. Makanya dimandikan oleh masyarakat. Ketidakberdayaan itu sama dengan mati. Orang tidur adalah mati sementara. Kemudian orang mati terus, itu mati namanya, mati lama namanya. Nah, dalam konteks penghormatan terhadap alam semesta, kita benar-benar harus mengetahui bahwa kekayaan itu ada pada
alam semesta. Tidak pernah ada manusia yang mampu menciptakan air, yang mampu menciptakan beras, yang mampu menciptakan daun. Tidak ada. Sehingga kita wajib sekali benar-benar menghormati amarta yang ada di alam semesta ini. Tadi telah saya sampaikan, batas daripada sesama manusia adalah ramah tamah, sopan santun, tidak boleh menghormati seperti menghormati alam ini. Nah, kalau kita mempunyai kehormatan yang lebih pada umat manusia, sehingga pasti berkurang kehormatan kita kepada alam. Pasti itu. Karena itu hukumnya. Sebab dan akibat, aksi dan reaksi. Dalam bahasa Wariga, saya ulangi lagi dari Radite, itu dikatakan banyu pinauruh. Artinya apa? Banyu itu jelas sekali orang merendam beras, kemudian air yang bersih dia menjadi putih, berwarna beda daripada kesucian. Jadi maksudnya daripada banyu pinaruh itu adalah membersihkan kotoran-kotoran pikiran yang dalam kenyataannya, pada kenyataannya, rasa cemas, kotoran pikiran, rasa takut, kotoran pikiran, rasa takut miskin, kotoran pemikiran. Oleh karena tidak menyadari bahwa alam itu kaya, alam itu sangat kaya. Dari amarta yang saya paparkan tadi, itulah kekayaan alam. Di banyu pinaruh itu harus kita mampu membersihkan kejiwaan kita yang tidak selaras dengan alam. Orang yang selaras dengan alam, orang yang betul-betul menghormati air kehidupan, orang yang betul-betul menghormati nafas kehidupan yaitu angin, orang yang betul-betul menghormati agni yang ada di buana ini, orang yang betul-betul juga menghormati bumilah pabrik daripada semua makanan. Jika tidak ada bumi, tidak mungkin manusia itu hanya bernafas bisa hidup, hanya minum air bisa hidup. Sehingga Manala itu, Dewaning Manala disebut sang yang Kencana Widi. Ya. Kencana itu adalah emas. Widi itu adalah kehendak. Memang bumi itu berkehendak.
untuk mengadakan semua makanan daripada makhluk hidup. Itulah artinya banyu pinawruh, agar kita mampu membersihkan kejiwaan kita sendiri. Sekarang yang dikatakan somo ribek, ya, somo itu adalah bayu. Kalau saya ulangi lagi yang lebih jelas, sampai redite itu adalah soco. Soco artinya bagaimana kita memandang, bagaimana perspektif kita terhadap alam semesta itu. Itulah yang dimaksud dengan redite soco. Bukan hanya pandangan mata. Somo ring bayu. Ya, bayu itu adalah yang menggerakkan kita. Itu dibahasakan dengan bahasa somo. Kemudian anggare ring laku adalah tingkah laku. Tingkah laku yang benar seperti apa? Adalah benar-benar kita meniru apa yang ada di alam ini. Air tidak pernah bertengkar. Angin tidak pernah bertengkar, tidak pernah ribut. Ya. Matahari juga tidak pernah bertengkar. Jadi kalau kita bisa membawa perilaku seperti alam, hanya melakukan sebuah kewajiban, itu sudah selaras dengan alam. Tidak banyak menilai orang lain. Kalau kita banyak menilai orang lain, sudah otomatis kita mengumpulkan kejelekan-kejelekan orang lain, padahal belum tentu jelek. Hanya kita mencoba-coba untuk memprediksi. Itu namanya tebak-tebakan saja. Ya. Nah, untuk menyelaraskan diri dengan alam, terutama kurangi perselisihan, kurangi pertengkaran, jauhkan pikiran-pikiran meremehkan orang lain, menganggap orang lain lebih rendah daripada kita, menganggap orang lain lebih jelek daripada kita. Inilah arti daripada banyu pinawruh. Nah, setelah redite dan somo, sekarang anggare ring laku, yaitu tingkah laku. Bagaimana caranya kita menciptakan tingkah laku yang selaras dengan sesama hidup, yang selaras dengan alam, yang selaras dengan pengetahuan. Barulah akan ada yang namanya sabuh mas. Ya. Sabuh mas itu panen kemuliaan. Itu artinya, bila mana kita betul-betul mampu menciptakan bahasa
yang berguna bagi semua orang, pikiran yang berguna bagi semua orang, tingkah laku yang berguna bagi semua orang, tidak akan pernah kekurangan makan minum. Tidak akan pernah. Karena benar-benar kita bisa menyelaraskan diri dengan sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan. Pertama, Prabu Sakti. Mampu menguasai diri sendiri. Karena kita adalah bagian daripada Sang Yang Widi. Beserta sifat-sifatnya. Yang kedua, Wibuh Sakti. Wibuh itu adalah suatu kekayaan. Kekayaan alam yang tidak akan pernah hilang. Makanan yang membusuk akan kembali dia menjadi substansi tanpa bentuk. Kemudian akan berbentuk lagi. Maka dari itu, kekayaan alam tidak akan pernah surut. Hanya terjadi suatu pergeseran. Itu namanya Wibuh Sakti. Kemudian Kriya Sakti. Kita harus selaras dengan hukum. Hukum yang dimaksud segala hukum. Hukum pemerintah yang diciptakan oleh pemerintah dan hukum Tuhan, hukum alam, hukum waktu, hukum sebab dan akibat, hukum aksi dan reaksi. Mari kita wujudkan diri agar menjadi suatu wujud atau bukti daripada keselarasan cara berpikir kita. Nah, selanjutnya upacara yang kita lakukan di sini sekarang itu kita melaporkan diri mulai saat ini untuk benar-benar mengakui Yang Sinuwun namanya. Kemudian pembahasan daripada Yang Sinuwun. Sejak saya kecil sampai sekarang, belum ada kerelaan orang untuk memberitahukan apa arti daripada Yang Sinuwun. Yang Sinuwun yang dimaksud itu dikemas dengan ke, be, ko, kla, bu. Ketika kita menyadari hidup kita ini dua dimensi, hidup di dalam kenyataan dan hidup di dalam spirit yang sulit dinyatakan. Di dalam dunia kenyataan kita punya itu. Me itu meme. Ka itu kaki. Ke itu kaki. Be itu bape. Ko itu kompiang. Kela itu kelab. Bu itu buyut. Ya. Yang dikatakan buyut
Ini masing-masing orang berbeda. Kabuyutannya ring semer, ada kabuyutannya ring gunung, ada kabuyutannya ring alas. Kabuyutan yang dimaksud adalah sumber hidup. Berbeda dengan buyut yang ada pada kenyataan. Me itu adalah ibu pertiwi, mujizat daripada bumi. Mujizat daripada bumi. Beliau memegang amarta. Bumi itu memegang air, memegang api, dan memegang angin juga. Itulah mujizat daripada bumi. Kemudian bumi juga menjadi akasa. Kalau tidak ada bumi, tidak akan ada lapisan ozon yang 7 lapisan itu. Ozon itu mempunyai warna putih dan cemerlang, seperti kaca tembus, tapi lebih halus daripada kaca tembus. Itu juga ibu pertiwi. Ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan yang sinuwun tadi, saya ulang. Terkait dengan bahasa dangu tadi, ada 2 arti daripada dangu. Dangu yang pertama adalah bibit kehidupan yang ada pada akasa, yang ada pada ozon. Kemudian dangu yang kedua, sejak kita lahir sampai sekarang, sejak kita lahir kita mempunyai bibit daripada pancawisaya namanya. Pancawisaya itu adalah atma perdana yang ada pada mata, atma perdana yang ada pada telinga, atma perdana yang ada pada hidung, atma perdana yang ada pada mulut, atma perdana yang ada pada otak, yang disebut juga atma wisesa atau atma wisaya. Ini saja sudah 3. Atma wisesa, atma wisaya, atma perdana. Atma wisaya itu ya, atau sangkala wisaya. Artinya adalah kemampuan untuk memiliki suatu skill atau life skill kehidupan. Pada saat itu kita katakan atma perdana itu adalah atma wisaya. Pada saat orang mampu merekam pengetahuan-pengetahuan gaib yang ada di alam semesta ini, pada saat itu atma wisesa namanya. Kemudian yang dikatakan atma perdana adalah merubah pola pikir. Jangan sampai kita tinggal diam terus pada zona-zona yang tidak benar. Kalau bahasa Balinya ya bengkung,
Ya, kalau bengkung, ada egonya sedikit, orang itu tidak akan mau merubah pola pikirnya. Sulit sekali merubah pola pikirnya. Oleh karena sang ego berkuasa di dalam hidupnya. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan tentang yang sinuwun tadi. Yang sinuwun di dalam diri adalah suatu kehormatan, etika-etika yang tersimpan bahkan menjadi suatu kebiasaan. Kita menghormati amarta, kita menghormati orang tua kandung, kita menghormati si kakek sendiri. Yang namanya yang sinuwun itu adalah intinya adalah kehormatan. Ya. Kehormatan itu ada yang namanya catur windu. Nah, inilah yang sinuwun. Kehormatan terhadap ibu bapak yang melahirkan kita. Kehormatan terhadap ibu pertiwi dan bapo akasa. Itu harus selalu ada di dalam jiwa kita. Barulah kita punya yang sinuwun. Ya. Kemudian menghormati kakek kompiang. 4 ini. Ibu, bapak, kakek, dan kompiang. Inilah pengendali hidup kita. Bila mana itu tidak ada kehormatan di dalam pengetahuan kita, kita tidak punya yang sinuwun. Nah, kalau kita punya kehormatan terhadap yang 4 tadi, maka kita punya yang sinuwun. Yang di luar, sekarang saya akan membicarakan yang di luar. Yang dia anggap ibu adalah api. Yang dianggap bapo adalah air. Dan kakek adalah angin. Kemudian yang dianggap kompiang adalah amarta. Yang dianggap kelab itu adalah yang memegang kekuasaan terhadap amarta. Dan buyut itu adalah sumber yang memegang kekuasaan di alam semesta ini secara nyata. Jangan berpikir yang abstrak, berpikirlah yang nyata. Apa yang memegang kekuasaan di dalam alam semesta ini? Sang waktu. Ya, itu yang memegang kekuasaan. Kemudian buyut adalah sumber. Itu adalah substansi tanpa bentuk yang memenuhi buana agung. Kemudian itu juga disebut Sang Yang Kuwera, pemegang kekayaan, penguasa kekayaan. Yang saya tekankan di sini adalah menghormati 4 unsur alam
yang akan menjadi windu pat di dalam diri kita. Windu pertama ibu, windu kedua kakek, windu ketiga bapak, windu keempat adalah kompiang. Kompiang itu adalah angin, jangan lupa itu. Kalau saja itu diingat, jangan khawatir tentang kehidupan, tentang kesejahteraan hidup. Kita mempunyai kelayakan untuk menuntut bila mana kita punya kewajiban untuk berbakti, untuk mengakui, untuk menghormati dari 4 unsur tadi. Maka pastikan itu ada sabuh emas. Ya, sabuh itu artinya panen. Akan selalu kita berada di dalam kemuliaan. Nah, yang sekarang saya sangat garis bawahi, sangat penting ini. Apa yang menyebabkan orang itu jatuh dari kekayaannya? Adalah orang yang tidak menyadari dirinya ditumbuhi oleh egonya, sehingga tidak berkenan menerima orang-orang lain yang dianggap lebih rendah. Itu sumber daripada kejatuhan. Yang kedua, orang yang berada di dalam zona bahagia, dia memang benar-benar lupa terhadap sumber daripada alam yang menyebabkan manusia itu bisa hidup. Karena dia menganggap pekerjaan itu dan yang memberikan hasil kadang-kadang toko, kadang-kadang lapangan pekerjaan hotel, kantoran, gedung-gedung mewah, dianggap di sana sumber kehidupan itu. Orang-orang yang berbangga terhadap kekayaan, tunggu waktu jatuhnya. Mau tidak mau, dia akan digerogoti oleh kebanggaan yang berubah menjadi keegoan, yang berubah menjadi penderitaan terakhir. Bila mana kita terus-menerus mengakui kebenaran yang hakiki, bahwa hidup itu dari sana, tidak akan ada kekayaan yang luntur. Tidak akan kita kembali miskin atau jatuh miskin lagi. Minimal kebutuhan hidup akan terjamin. Nah, bagaimana sekarang caranya mengubah mindset teman-teman ini? Alihkan itu. Saya yakin semua teman-teman Bindusara ini mempunyai rasa kecintaan, mempunyai rasa keengganan terhadap orang-orang manusia lebih daripada alam itu. Karena ini perlu latihan yang kontinu, berulang-ulang, setiap merenung. Kalau saya setiap merenung, apa yang ada dalam pikiran saya? Selalu ibu, kakek, bapak, kompiang, kelab, buyut. Saya menyerahkan diri sepenuhnya.
Tanpa tedeng aling-aling saya mempersembahkan diri. Bahkan itu tak terhitung waktunya. Seperti itulah yang saya benar-benar saya garis bawahi. Bagaimana kita bisa menguasai diri untuk tidak dihinggapi oleh keegoan. Kalau kita biasa dengan rendah hati sesama manusia, berbakti kepada alam semesta, saya sangat jelas bisa melihat bagaimana tindakan orang, bagaimana sikap orang, apa yang ada dalam dirinya. Saya tahu dengan jelas itu. Dari kata-kata orang, langkah orang yang dibanggakan oleh materi, saya tahu jelas. Itu tidak bisa dipungkiri. Langkah orang yang benar-benar mengetahui, yang tampil dengan kerendahan hati, sulit diketahui orang, sulit diukur orang. Itulah yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Nanti dalam pelaksanaan upacara ada bungkak ya. Ini namanya tirta tanpa kawit. Ya. Itu dalam pujanya adalah tirta hening metu saking swargan banyu nira betara Brahma gitu loh. Ya. Swargan itu ada dua. Ada surga setelah kita mati. Dan ada juga surga di dalam hidup ini. Surga di dalam hidup ini adalah orang yang tidak tersentuh oleh kesedihan, tidak tersentuh oleh kemarahan, kebencian, iri hati. Surga di dalam hidup ini dikatakan lengeng ati, legone tanpa krana. Rasa damai, rasa tenang yang tidak dipicu oleh apapun yang dari luar. Kita merasa tenang karena punya anak pinter? Tidak. Kita merasa tenang karena punya anak berbangkat? Tidak. Kita merasa tenang karena banyak uang? Juga tidak. Apapun itu bentuknya, yang ada di luar tubuh tidak akan menggoda dan tidak akan membujuk. Seandainya teman-teman diberkahi oleh Tuhan untuk mencapai kesejahteraan, tolong dijaga kebanggaan yang sangat tipis artinya dengan ego. Tipis sekali. Pada dasarnya tidak ada sesuatu yang perlu dibanggakan di dunia ini. Yang perlu adalah ketenangan yang sejati. Nanti setelah upacara, hanya dengan ingatan, dengan rasa bakti yang dari dalam hati, menyebut-nyebut ibu, kakek, bapak, kompiang, kelab, dan buyut. Terus menerus diingat itu. Bahkan kalau bisa
saya berjanji dalam benak yang terdalam untuk mengakui selama hidup saya bahwa sumber hidup itu tidak ada pada manusia lain. Jika kita mengharapkan kesejahteraan dari orang lain, itu adalah pengemis pada pengemis juga. Kadang-kadang kita menjadi pengemis pada seorang begal. Kita menjadi pengemis daripada orang perampok. Orang yang koruptor. Itu benar-benar perampok. Perampok massa itu. Begal massa itu. Ya, saya memang harus berani mengungkapkan itu. Karena saya punya dasar. Sampai kapanpun saya akan pertanggungjawabkan kata-kata itu. Sekarang saya mohon dengan hormat, dengan hati yang sangat tulus. Balik kanan. Hormati yang benar-benar harus dihormati. Di sisi lain, pegang teguh ramah tamah, sopan santun terhadap orang lain. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan dan saya garis bawahi. Nah, untuk selanjutnya, pada Budoklion dikatakan Budoklion pager besi. Ya. Jangan membawa besi kemana-mana, nanti terikat dengan kawat. Ya, pagar itu adalah batas. Pagar yang kuat adalah kebenaran. Bahkan lebih kuat daripada besi. Para tetua kita sudah menulis dengan puja. Puja nyambutin. Yan sira lunga mangetan, mangidul, mangulon, mangalor. Pinayungan dening kalacakra, pinageran wesi. Artinya, yan sira lunga mangetan. Jaga mulut berbicara. Jangan sampai ada bahasa sombong, jangan sampai ada bahasa yang menghina orang lain. Seperti besi, baja kuatnya. Bahasa kebenaran itu. Bahasa yang sopan santun itu lebih kuat daripada baja. Kemudian, yan sira mangidul. Ciptakanlah langkah-langkah kebenaran. Jangan salah melangkah. Bila mana ada rumah orang kosong, jangan masuk. Kalau kita ketuk pintu, oh rumahnya kosong, cepat-cepat pergi. Kalau zaman dulu orang salah langkah, kajang klion, kapisago, mendapatkan kecurigaan. Ya. Jangan salah langkah. Bila mana lingkungan kita sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, tetapi kita pergi tidak mau tahu, ini salah langkah. Yan sira lunga mangulon. Jangan lupa hukum. Kalau kita selaras dengan hukum, juga lebih kuat daripada baja. Nah, kemudian yan sira lunga mangalor. Mencari penghidupan. Ya. Harus dengan jujur.
tidak sampai ada usaha-usaha untuk memiskinkan orang lain, tetapi demi kepentingan diri sendiri. Ini namanya orang yang dipagari oleh besi. Bila mana kita betul-betul tidak ada niat-niat di dalam pekerjaan untuk memiskinkan anak buah kita. Seandainya kita jadi bos, sejahterakanlah anak buah. Ini artinya penerapan daripada keadilan Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan manusia yang miskin 3/4 napas. Tidak. Manusia yang akhlaknya rendah diberikan nafas dan energi yang sama oleh Tuhan. Tidak ada perbedaan. Marilah kita terapkan itu. Kita anggap semua orang di lingkungan kita adalah milik Tuhan. Jangan ganggu milik Tuhan. Tuhan yang memiliki manusia, semua manusia. Jangan mengganggu. Inilah yang namanya yan sira mangetan mangidul mangulon muang mengalor. Pinayungan dening Kalacakra. Kalacakra itu adalah otak. Kita harus mampu menciptakan kebenaran dan kebaikan. Kemudian pinagaran besi itu datang dari Baga Cakra namanya. Baga Cakra itu yang menggerakkan tubuh kita. Seimbangkanlah Kalacakra dengan Baga Cakra. Bila mana itu seimbang, jangan ada kekhawatiran untuk masa depan kita. Karena betul-betul kita menuntut kelayakan hidup pada yang terkaya. Yang terkaya di dunia adalah Sang Yang Kuwira. Itulah pemilik daripada kekayaan. Nah, seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua mampu mewujudkan bisamo tadi ang lebur syarat kabeh. Agar tidak ada masalah dalam hidup ini sama sekali. Yang terakhir saya ingin contohkan. Ya. Bila mana ketemu dengan orang, mungkin teman kita, ada orang yang pemarah, marah itu milikmu, damai itu ada milikku. Kalau orang serakah, kita ketemu dengan orang serakah, serakah itu milikmu, dan ketulusan ada padaku. Bila mana ada orang iri, iri itu milikmu, kasih itu padaku. Ya, jangan mudah diumpan oleh orang lain. Jangan mudah. Kuatkan mental, memegang kedamaian, memegang kedisiplinan, memegang ramah tamah, memegang sopan santun, memegang budi pekerti yang tinggi. Semoga Tuhan memberkati kita semua, agar kita sukses menjalankan hidup ini.
Nah, untuk itu saya tutup dengan semoga damai di hati, di dalam, damai di luar, dan damai setelah kita di alam yang abadi. Om Santi 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 Om.